Oke, ibu-ibu semuanya, permainan yang barusan sudah dimainkan itu adalah memerankan bagaimana kita menjadi seorang disabilitas. Selanjutnya adalah ibu-ibu kita melakukan sebuah refleksi. Di tiga kelompok ini kita saya akan nanti diberikan tugas di mana dalam tugas tersebut adalah bagaimana kita nantinya di masyarakat jika mengalami seperti yang tadi, jika menemukan atau mengalami baik itu tetangga atau keluarga atau saudara kita, hal apa yang harus kita lakukan nantinya di masyarakat. Nanti ibu-ibu dalam tugas ini ibu-ibu tolong langkah apa kira-kira yang perlu dilakukan. Nanti ditulis ya ibu-ibu semuanya. Nanti langsung dipresentasikan atau saya yang bacakan di depan. Nanti dari tiga kelompok ini saya kasihkan kertas bagaimana nanti bisa mempresentasikan dengan baik. Contohnya kira-kira langkah apa yang pertama yang kita lakukan, atau kita harus lapor RT, atau kita lapor lurah, atau langsung ke dinas sosial. Oke, paham ya ibu-ibu? Oke, saya kasihkan kertas ya sama pulpen. Saya kasih waktu maksimal 5 menit. Nanti tolong dikerjakan bagaimana ibu bisa menjelaskan langkah-langkah apa yang sekiranya nanti perlu diterapkan di masyarakat supaya disabilitas tersebut dapat terbantu seperti itu. Ini sekarang sudah jam berapa? Oke, waktunya sudah selesai ya Bu Ibu. Minta tolong saya ambil. Oke, jadi dalam kasus ini yang ada di lapangan bahwa perlu ibu-ibu tahu, ini adalah menandakan bahwa kita nanti gampang di lapangan seperti itu. Pelayanan apa yang sekiranya kita berikan kepada mereka. Ini menurut kelompok 1, masalahnya yang ada dalam kasus ini adalah tangan, kaki kaku dan kecil. Bila berbicara tidak jelas, hanya berkomunikasi dengan keluarga, hanya bisa berbicara dengan keluarga dekat atau orang-orang yang di sekitarnya. Tidak bisa bersekolah, kurang mendapat perhatian dari orang tua, tidak diperbolehkan bermain dengan teman sebayanya, dikurung di kamar sendirian. Oke, jadi yang harus dilakukan adalah pertama, laporan berarti, 2, laporan terhadap pendamping PKH, lalu ketiga adalah laporan ke puskesmas, yang keempat adalah laporan ke dinas sosial, dilanjutkan dengan rehabilitas berbasis masyarakat. Namun kalau di Sumeneb ini masih belum ada ibu-ibu. Terus selanjutnya ke kelurahan, terakhir adalah ke posyandu. Oke, ibu-ibu ini kelompok selanjutnya, kelompok 2. Kaki dan tangannya mengecil, terus sulit melihat ke kiri dan ke kanan secara langsung karena kepala susah dan atau tidak bisa digerakkan. Terus tidak bisa melihat sama sekali serta tidak bisa berbicara. Pada saat lahir normal, kecacatan ini baru ketahuan setelah beberapa bulan atau pada usia kira-kira 3 bulan ke atas. Belum memiliki akte kelahiran, baru 1 kali diperiksa ke rumah sakit karena kesulitan biaya. Dari
apa yang dibacakan, kelompok 2 menyimpulkan hal apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah laporan ke PRT. Terus nomor 2 ke kelurahan. Nomor 3 ke posyandu. Nomor 4 adalah ke pendamping PKH. Nomor 5 ke puskesmas. Nomor 6 ke dinas sosial. Terus nomor 7 ke rehabilitas berbasis masyarakat. Cuman kalau di Sumatera nggak ada ibu-ibu. Oke, selanjutnya adalah dari kelompok 3 paraplegia. Paraplegia adalah paraplegia berat disebabkan karena kecelakaan atau jatuh. Itu kan sering kali kita temui di masyarakat, ibu-ibu tetangga, sanak saudara yang awalnya normal namun bisa jadi karena kecelakaan kerja, bisa jadi menjadi hal tersebut. Terus selanjutnya tulang punggungnya rusak dan mempengaruhi saraf-saraf anggota tegak. Hanya bisa berbaring saja, tidak bersih, jarang mandi. Hanya bisa berbaring saja, tidak bersih, jarang mandi, sering murung dan menangis. Jadi langkah apa yang harus dilakukan menurut kelompok 3? Kira-kira apa yang perlu dilaporkan adalah pertama, menurut kelompok 3 laporan ke PRT. Terus nomor 2 itu ke pendamping. Nomor 3 ke puskesmas. Nomor 4 ke dinas sosial. Dari dinas sosial lanjut ke kelurahan. Oke, terima kasih ibu-ibu. Mari kita simpulkan ya ibu-ibu. Kita simpulkan dari materi dan apa yang didiskusikan mulai tadi oleh ibu-ibu. Kira-kira benar atau tidak. Jadi ibu-ibu, mari kita buka buku pintarnya halaman 9. Silahkan dibuka ibu-ibu. Jadi perlu saya simpulkan ya ibu-ibu, pelayanan disabilitas berat di masyarakat, salah satunya adalah berikan kemudahan terhadap mereka, baik dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS kesehatan. Jadi caranya bagaimana, Bu? Contohnya kita membutuhkan akte kelahiran, gimana caranya? Sebenarnya langkah-langkah yang pertama adalah kita harus minta surat keterangan kelahiran dari dimana anak tersebut melahirkan, entah di Polindes, entah di puskesmas, entah di rumah sakit. Setelah itu boleh ibu memberikan terhadap petugas desa yang menangani KTP atau akte dan KK. Setelah itu nanti dibawa ke catatan sipil, ke capil kayak gitu, Bu. Lantas bagaimana pembuatan BPJS? Seumpamanya ada di antara ibu ada yang belum tercover oleh penerima bantuan iuran kesehatan. Jadi prosesnya adalah yang pertama ibu-ibu, ini adalah memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS kesehatan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat rentan ibu-ibu. Kadang-kala ini yang saya temui, ada KPM PKH itu sebenarnya dapat KIS atau BPJS kesehatan, namun kenyataannya itu kartu nggak sampai ke bawah. Lalu apa yang kita perbuat? Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita ngecek ke puskesmas ibu-ibu. Kita lakukan kunjungan atau ngecek, bawa KK dan KTP ke puskesmas, ngecek ke sana, ngecek nik terlebih dahulu. Kira-kira nik kita itu terdaftar PBI atau tidak, kira-kira dapat
BPJS Kesehatan atau tidak. Jika dapat, lalu bagaimana? Lalu di mana kartu kita? Jadi berarti besar kemungkinan itu ada di desa. Kalau nggak ada, bagaimana langkahnya? Kita bikin surat kehilangan dari desa, bikin surat pernyataan dari desa bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak menerima kartu BPJS Kesehatan. Lalu setelah itu kemana ibu-ibu? Oh, ke BPJS. Oke. Setelah itu baru dibawa ke BPJS Kesehatan di Sumeneb. Gitu udah dibawa ke kantornya. Setelah di sana langsung akan tercetak. Lalu bagaimana ibu-ibu yang belum memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana atau prasarana umum di masyarakat? Seperti halnya untuk mau Jumatan ibu-ibu atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, kira-kira ada tidak di masjid itu, masjid atau mushola atau gereja yang dapat dilalui oleh difabel? Kira-kira ada tidak Bu? Sepertinya sulit Bu kalau di sini. Jadi tugas kita bagaimana memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Contohnya kalau di masjid kira-kira bisa tidak kayak kursi roda, kira-kira ada tempat enggak yang bisa dilalui oleh difabel untuk bisa jalan melalui kursi roda, atau parkir yang tempat parkir umum parkir tempat umum khusus difabel. Jadi kira-kira ada enggak tidak Bu? Jadi kalau memang enggak ada, itu adalah tugas kita bagaimana nanti mengawal pelayan-pelayan disabilitas berat di masyarakat kayak gitu. Sebelumnya kan sudah diajarkan pelayanan disabilitas di keluarga, sekarang adalah pelayanan disabilitas di masyarakat. Secara umum kita harus menguasai ini ibu-ibu, paham ya? Terus selanjutnya adalah pintu mudah dibuka, ditutup, dan dilalui oleh difabel. Terus pembuatan run toilet khusus untuk difabel. Jadi harus sama-sama punya ya Bu-ibu. Contohnya, jadi kalau hal ini dilakukan, jadi akan membuat difabel itu dipermudah. Tidak lantas langsung merasa kesulitan. Jadi tidak ada bedanya difabel yang normal itu sama. Nah, gitu. Jadi kalau difabel itu dipersulit, maka seakan-akan yang memiliki kekurangan atau memiliki keterbatasan itu selalu dikucilkan, adalah artian tidak memiliki tidak mendapat pelayanan yang sama. Oke, selanjutnya toilet khusus sudah ya. Oke. Memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan masyarakat di lingkungan, baik itu pentas seni, arisan, karang taruna, dan lain-lain. Ini yang menjadi catatan juga Bu. Kita di masyarakat perlu, kadang-kala banyak orang yang tidak paham bahwa di saat ada mak tetangganya yang difabel, lalu dia ya di rumah saja, nggak bisa aktivitas seperti kita gitu. Padahal dia bisa, seandainya dia dibantu atau bisa kayak gitu. Jadi tugas kita adalah mengawal hal ini. Jadi selama dia mampu untuk bisa datang atas dengan entah pakai kursi roda, selama dia ada keinginan, ayo kita silahkan Bu, kawal ini Bu. Soalnya dia juga memiliki hak yang sama ibu-ibu, juga ingin kumpul, juga ingin menonton sama dengan kita. Disabilitas memerlukan informasi rujukan baik dinas sosial, lembaga masyarakat atau puskesmas. Ya, yang terakhir ini Bu, jadi bagaimana nanti kita memberikan rujukan jika mengalami hal-hal yang lain gitu. Lalu yang terakhir,
Kira-kira ya ibu-ibu semuanya untuk mendapatkan bantuan PKH prosedurnya gimana? Ya ibu-ibu, untuk yang disabilitas contohnya ibu-ibu kan sudah masuk ke PKH, namun komponennya kan komponen lain, bukan komponen disabilitas. Seumpamanya naudzubillah, di antara keluarga kita ada yang sudah terkena disabilitas atau dampak dari apa masuk ke kategori disabilitas berat. Kira-kira apa yang ibu akan lakukan? Pertama, ayo ibu-ibu. Oke, ibu-ibu nggak paham masih ya. Oke, yang pertama ibu-ibu adalah sementara sampean itu untuk langkah pertama konsultasi dulu dengan kami selaku pendamping PKH. Nanti setelah konsultasi dengan kami, ibu-ibu akan dijelaskan sama pendamping. Oke, dari pendamping ibu ke RT, apa tujuannya? Dari pendamping ke RT tujuannya untuk apa? Minta rekomendasi untuk bisa datang ke kepala desa. Tujuan ke kepala desa apa? Membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan bahwa dari anak ibu atas contohnya atas nama si A benar-benar memiliki keterbatasan atau memiliki termasuk disabilitas berat dengan kategori sebagai berikut bla 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 bla. Jadi nanti lalu dari kepala desa kemana lagi ibu-ibu? Dari kepala desa itu nanti dibawa ke pendamping. Dari pendamping nanti dibawa lagi ke dinas sosial. Dari dinas sosial nanti disurvei benar tidak bahwa yang bersangkutan itu benar-benar disabilitas, benar-benar memiliki keterbatasan. Dari situlah nanti hasil dari keputusan dinas sosial baru dientry sama pendamping. Habis dientry baru nanti muncul bantuan ibu-ibu. Paham? Oke. Pendamping hanya bisa memberikan pemahaman, namun untuk prakteknya ayo kita belajar bersama-sama di masyarakat bahwa tidak ada perbedaan hanya fisik, namun secara manusiawi kita memiliki hak sama, memiliki tujuan yang sama. Jadi upayakan bagaimana nanti kita tidak bisa membeda-bedakan masyarakat yang memiliki keterbatasan atau yang lebih kelebihan. Jadi semuanya sama-sama makhluk Allah. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebenarnya sudah sempurna, namun karena nasib seseorang itu tidak sama, jadi itulah yang terjadi. Ya mungkin itu ibu-ibu, kami harap bagaimana ibu-ibu paham nantinya, walaupun sedikit demi sedikit. Ayo kita mulai dari hal yang terkecil. Makasih dari kami, terima kasih. Nanti dilanjut dengan sisi selanjutnya ibu-ibu. Oke.